Tuhan. Siapa yang diberkati dalam pujian penyembahan, boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Amin. Terima kasih buat tim Excellent Worshipper yang terus boleh memberkati umat Tuhan dalam pujian penyembahan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan judul sama-sama kita baca, mengalahkan tipu muslihat iblis. Oke, baik. Yang akhir-akhir ini banyak sekali kita mengalami situasi-situasi yang begitu sulit, Bapak Ibu. Ya, jadi perlu sekali kita mengenal, memahami, ya, bahwa semua yang kita alami, hal yang tidak dari Tuhan adalah siasat iblis, adalah pekerjaan iblis, adalah tipu daya iblis. Nah, hari ini yang tema yang akan kita pelajari, yang disiapkan oleh gereja ini, oleh Bapak Gembala Sidang kita, yaitu kita bisa mengalahkan tipu muslihat iblis. Mungkin ada di antara kita saat ini mengalami banyak hal, mungkin kecewa, mungkin sakit hati dengan seseorang. Sebenarnya masalah kita bukan dengan kita, masalah kita dengan budaya iblis. Ingat pekerjaan iblis, kata firman Tuhan, iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, lalu membinasakan. Apa yang dia curi? Keyakinan kita kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan, keyakinan kita kepada saudara kita, keyakinan kita kepada keluarga kita, keyakinan kita kepada istri kita, keyakinan kita kepada suami kita. Itu yang dicuri iblis sekarang. Sehingga banyak suami curiga dengan istri, banyak istri curiga dengan suami. Itu yang sekarang dilakukan oleh iblis. Setelah iblis mencuri keyakinan kita, dia membunuh keyakinan kita. Sehingga ada banyak suami istri gak yakin lagi dengan pasangannya. Ada banyak suami gak yakin lagi dengan istrinya. Ini udah gak cocok jadi istriku, ini udah gak cocok jadi suamiku. Kenapa? Iblis sudah berhasil mencuri lalu membinasakan. Banyak sekarang anak-anak Tuhan meninggalkan jalan Tuhan. Kenapa? Iblis sudah berhasil mencuri iman kita. Iblis sudah berhasil mencuri kepercayaan kita kepada Tuhan. Di saat dalam masalah kita gak mau lagi doa, kita yakin kekuatan kita mampu. Ada masalah rumah tangga, kita selesaikan dengan logika. Kalau istriku tampar, aku akan tampar dia. Itu logika. Tapi kalau kita penuh dengan firman Tuhan, kita akan mengalami kasih Tuhan. Saya pun demikian, Bapak Ibu. Saya sudah berumah tangga. Anak saya itu, lawan saya itu sebenarnya bukan istri saya kalau ada konflik dalam rumah tangga. Ya, ini jujur ya. Jangan pikir udah pendeta nggak ada konflik. Kami tiap hari di rumah, haleluya. Pendeta juga manusia. Istri saya pun juga manusia. Dia ada di sini. Itu yang perlu sekarang kita sama-sama pelajari, Bapak Ibu, supaya kita bisa menang, mengalahkan tipu muslihat iblis. Jangan sampai dia berhasil mencuri, lalu membunuh, lalu membinasakan. Ending yang terakhir ini gak ada lagi harapan. Ada banyak suami istri masalah konflik rumah tangga, ujung-ujungnya cerai. Gak ada masalah rumah tangga langsung cerai. Pasti ada tahapan-tahapannya. Dan kerap-kali anak-anak Tuhan gagal memahami. Ada banyak sekarang pelayan-pelayan Tuhan mundur melayani hanya karena konflik di gereja. Lawan kita itu bukan sesama kita. Kita ini adalah anak-anak Allah. Kita diciptakan seturut gambar rupa Allah. Jadi nggak ada sebenarnya masalah kita dengan orang lain. Sekarang kita mau nggak ditipu sama iblis? Mau nggak diperalat
Ini kita mau belajar menang. Amin. Baik, next. Kita akan baca Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Kita akan baca secara bergantian, kita baca dengan cepat. Saya baca ayat 10, Bapak Ibu baca ayat yang ke-11. Sudah dapat? Oke, baik. Saya baca ayat yang ke-10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi berdirilah tegak, berikat pindahkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ayat 20 sama-sama dengan kuat. Yang pula yang disebabkan utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Oke, ke PowerPoint-nya. Paulus menuliskan kitab ini saat dia ada di dalam penjara, Bapak Ibu. Kerinduan Paulus adalah supaya semua umat di Efesus mengalami lawatan Tuhan, berubah semua paradigmanya, mengenal siapa sebenarnya yang menjadi lawannya, tahu siapa yang sebenarnya menjadi musuhnya. Musuh kita adalah pemerintah-pemerintah yang ada di udara, roh-roh jahat, kata firman Tuhan. Itu yang menjadi lawan kita. Jadi kalau ada masalah dengan orang lain, yang pertama kita harus connect kepada Tuhan. Kita harus dekat kepada Tuhan. Kita harus kembali kepada firman Tuhan, bahwa lawan kita bukanlah manusia. Lawan kita adalah iblis. Amin. Jadi kalau ada masalah di tengah rumah tangga, ya, suami mungkin direpeki sama istri, atau istri mungkin diomeli sama suami, langsung connect. Karena setiap perkataan yang sia-sia itu berasal dari iblis. Setiap perkataan yang tidak benar itu berasal dari iblis. Setiap amarah itu berasal dari iblis. Manusia mau mengikuti keinginan daging, sehingga muncul emosi, muncul amarah, muncul kecewa, muncul sakit hati. Itu yang harus kita pahami. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Perlu yang namanya seluruh perlengkapan senjata Allah, buat kita bisa mengalahkan iblis. Amin. Ambil seluruh. Jadi jangan hanya kita dengar, kita baca, tapi tidak kita ambil untuk menjadi tongkat, untuk menjadi perisai, untuk menjadi ketombong keselamatan kita, untuk mengalahkan pekerjaan iblis. Amin. Ambil Alkitab saudara, Bapak Ibu. Setiap hari ambil, jangan di lemari. Amin. Jangan di meja. Baca. Inilah perlengkapan senjata Allah. Inilah pedang
saat kita membaca, merenungkan, menghidupinya, kita tidak akan mampu mengalahkannya. Masalah apapun kecil, istri ngomel kecil, suami marah kecil, anak-anak kelihatannya bandel kecil. Amin. Hari yang jahat itu ini tak menunjukkan pada masa kesukaran besar pada akhir zaman, tetapi menunjukkan pada saat setan menyerang setiap kita, dan itu bisa terjadi setiap saat. Jadi iblis itu menyerang kita bisa ada setiap saat. Lagi kita di gereja ini pun iblis bisa serang. Iblis bisa pakai siapapun untuk menyerang kita. Sekarang kita mau nggak pakai iblis? Iblis bisa pakai siapa saja. Pulang dari gereja ini saudara bertemu dengan siapa? Mungkin tukang beca. Iblis bisa pakai mereka, orang-orang di luar sana. Iblis juga bisa pakai suami. Iblis juga bisa pakai istri. Iblis juga bisa pakai anak-anak. Itu yang perlu harus kita kenali, Bapak Ibu sungguh-sungguh. Karena setiap saat iblis mencari, berkeliling di katakan firman Tuhan, siapa yang bisa diterkam? Kalau kita nggak berjaga-jaga, diterkam. Kalau kita nggak hati-hati, diterkam. Hari ini mari kita sama-sama hidup kita benar-benar mengenali mana pekerjaan iblis. Sehingga kita nggak paham, sehingga kita nggak sadar bahwasannya kita sedang ditipu oleh iblis. Saya pun kadang demikian, Bapak Ibu. Terkadang saya kalau ada konflik di rumah, saya pikir istri saya ini nggak sayang sama saya. Orang saya hamba Tuhan, tapi saya ingat lagi firman Tuhan. Saya baca lagi firman Tuhan. Saya hampiri lagi istri saya. Saya minta maaf kepada dia. Dia minta maaf kepada saya. Aman. Tenang rumah tangga. Amin. Dalam mendidik anak juga demikian, Bapak Ibu. Terkadang saya lebih sayang kali kelihatannya kepada anak saya paling besar perempuan. Kalau anak saya yang paling perempuan ganggu adiknya yang paling kecil, saya paling udah jangan berantem, nggak boleh. Kalau mamanya enggak, terkadang dia tahu dia paling besar, udah dibilangin berkali-kali, cuma kakaknya sedikit aktif, ya, dimarahin. Kalau anak saya paling besar, dimarahin aja udah nangis. Lalu terkadang saya nasihati, jangan dibentak. Namanya lagi suasana panas. Ya, kakaknya mukul adiknya jatuh, mungkin terbentur, kerantung. Ya, saya merasa, mungkin istri saya merasa saya bilang, kakak. Nah, di situ juga kami belajar bahwasanya suami istri perlu bersama di dalam mendidik anak, perlu kerjasama, perlu sehati sepikir apa yang harus dilakukan buat anak ini supaya anak ini lebih baik, mengerti, makin tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, supaya rumah tangga itu baik. Dan jangan biarkan hidup kita atau rumah tangga kita mau ditipu oleh iblis. Amin, Bapak Ibu. Amin. Oke, next. Kita mengenal apa saja tipu muslihat iblis. Iblis itu seorang penipu, bapak segala pendusta. Ya, mereka banyak, tidak banyak. Sebenarnya tidak banyak. Terbatas pekerjaan iblis kalau kita melekat dengan Tuhan. Amin. Terbatas kuasa iblis kalau kita penuh dengan Roh Kudus. Terbatas pekerjaan iblis kalau kita selalu ingat akan firman Tuhan. Tapi pekerjaan iblis itu terstruktur. Ya, terstruktur. Seperti firman Tuhan berkata, iblis itu mencuri dulu. Tak dia langsung binasakan anak Tuhan. Tak ada kuasanya membinasakan anak Tuhan.
Dicurinya dulu kepercayaan, dicurinya dulu iman kita, dicurinya dulu kerohanian kita, dicurinya dulu semangat doa kita, dicurinya dulu sukacita kita. Yang tadinya kita gampang tersenyum kepada orang lain, itu yang dia curi. Jika ketemu orang lain mungkin wajah kita wajah 12 pas, itu yang diambil. Makin lama dibinasakan. Kita lihat orang macam lihat apa begitu. Sama juga dengan hal dalam kehidupan rumah tangga. Yang dia curi itu kebahagiaan di rumah tangga itu. Yang dia curi sukacita di rumah tangga itu yang dia curi dulu. Gak ada orang itu menikah sebulan depan bercerai. Gak ada. Pasti ada struktur yang sudah dikerjakan iblis di tengah-tengah rumah tangga. Dan itu harus kita paham. Jangan sampai itu berlarut-larut sehingga kita mengalami kejatuhan yang sangat dalam. Anak api penguasa di udara, dia selalu berjalan. Ya, Efesus 5 ayat 8, pendakwa, pendusta. Ini pekerjaan iblis. Dia mendakwa kita, dia menuduh kita terus. Ketemu dengan orang yang mungkin tidak enakan dengan kita, dia dakwa. Dia patahkan semua dalam nama Yesus. Amin. Jangan mau didakwa oleh iblis. Baik, next. Oke, baik. Apa yang kita lakukan agar kita menang dari tipu muslihat iblis? Yang pertama, sama-sama kita baca, bersandar dan mengandalkan Tuhan. Kita perlu bersandar mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita supaya kita bisa menang mengalahkan tipu muslihat iblis. Gak ada yang kuat Bapak Ibu dalam menghadapi tipu muslihat iblis tadi, karena dia adalah penguasa di udara, ada panah api, pekerjaan yang terstruktur. Selain kita bersandar kepada Tuhan, ada kita yang bisa menang melawan iblis. Gak ada anak muda yang bisa menang melawan dosa. Gak ada anak muda yang bisa bebas dari ikatan dosa. Kata firman Tuhan, dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuan yang bersih hanya dengan menjaganya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak muda bisa bertahan dalam kehidupan kekudusannya hanya dengan firman Tuhan. Kalau hidup kita penuh dengan firman Tuhan, maka kita bisa menjaga kekudusan kita. Amin. Ya. Bersandar dan melekat kepada Tuhan, itu yang Tuhan mau, supaya kita bisa menang mengalahkan iblis, supaya kita bisa menang mengalahkan semua tipu daya iblis. Amin, Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari kita terus percaya. Apa kata Yohanes 15? Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, kata firman Tuhan. Ini firman Tuhan yang berkata Bapak Ibu kepada kita, tinggal dalam aku dan aku di dalam kamu. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Gak ada yang bisa kita lakukan di luar Tuhan. Mau sehebat apapun kita di luar sana Bapak Ibu, mau apapun pangkat kita, mau apapun jabatan kita, mau apapun profesi kita, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak bisa menahan panah api si jahat. Tapi di dalam Tuhan kita bisa. Amin. Bersama dengan Roh Kudus kita bisa. Bersama dengan Roh Kudus kita mampu. Amin. Oleh sebab itu kita harus terus bersandar kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan itu Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang mampu menolong hidup kita, yang mampu memberkati iblis kita, yang mampu memberkati kehidupan kita. Iblis tidak akan tinggal diam kalau saudara dekat dengan Tuhan. Semakin saudara dekat dengan Tuhan, semakin iblis kencang larinya. Semakin dia giat menyerang saudara, semakin dia pakai berbagai cara. Bagaimana saudara jatuh, bagaimana saudara tergeletak, bagaimana saudara gak ikut Tuhan lagi,
Bagaimana saudara membelok dari jalan Tuhan? Ya, makanya ada ajaran palsu, makanya ada nabi palsu, makanya ada pendeta yang murtad. Kenapa? Karena iblis gak senang lihat kita ikut Tuhan, Bapak. Iblis gak senang lihat kita datang ke gereja. Iblis tidak suka lihat kita beribadah. Iblis gak senang suami istri itu bergandengan tangan melayani Tuhan. Iblis gak senang lihat rumah tangga, orang tua dan anak-anaknya datang ke gereja. Dia akan lebih giat lagi menyerang. Oleh sebab itu kita perlu bersandar kepada Tuhan. Amin. Bersandarlah terus kepada Tuhan. Melangkahlah terus. Penuhi hidup kita dengan firman Tuhan. Baca firman Tuhan siang malam. Renungkan kata firman Tuhan. Supaya apa? Yosua 1 ayat 8 kita bisa bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam. Kalau kita nggak merenungkan firman Tuhan, yang kita lakukan selalu hal yang sembrono, hal yang gegabah. Tapi kalau kita penuh dengan firman Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan, setiap yang kita lakukan penuh pertimbangan. Amin, Bapak Ibu. Apakah itu baik? Apakah itu tepat? Apakah itu benar? Tetap bersandar kepada Tuhan. Di Filipi ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Bersandar kepada Tuhan. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan. Ini janji Tuhan buat kita, Bapak Ibu. Jadi gak ada rupanya masalah kita yang begitu besar. Gak ada masalah kita yang terlalu sulit sebenarnya buat Tuhan. Karena segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan. Amin. Karena itu janji Tuhan. Janji Tuhan kepada anak-anak Tuhan di dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kata firman Tuhan, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Jadi segala perkara itu sebenarnya dapat kita tanggung, dan segala perkara itu mendatangkan kebaikan buat kita. Amin. Mari tetap bersandar kepada Tuhan sehingga kita bisa mengalahkan tipu muslihat iblis. Baik, yang kedua, bagaimana kita bisa menang mengalahkan tipu muslihat iblis? Mengenakan perlengkapan senjata Allah. Di sini ada digambarkan prajurit berbaju jirah, ketopong keselamatan, ikat pinggang kebenaran, perisai iman, kasut kerelaan, pedang roh. Semuanya ini diperlukan, Bapak Ibu. Pakailah perisai iman untuk mengalahkan semua serangan iblis. Pakailah perisai iman untuk mengalahkan semua panah api si jahat. Mungkin ada panah api si jahat yang disampaikan kepada kita di tengah-tengah keluarga kita. Mungkin ada masalah keuangan, ekonomi kah, penyakit kah, masalah rumah tangga, masalah suami, masalah istri, masalah anak-anak. Itu semuanya adalah panah api si jahat. Pergunakan perisai iman saudara, amin. Sehingga kita bisa menangkis, sehingga pekerjaan iblis itu tidak terjadi kepada kita. Pergunakan, pakai pedang roh, kobarkan roh saudara. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau roh kita menyala, roh Tuhan turun atas kita, apa kata firman Tuhan? Kalau roh Allah turun atas kamu, kamu akan terima kuasa. Oleh sebab itu sangat perlu sekali kita penuh dengan Roh Kudus setiap hari. Pakai pedang roh, pakai Roh Kudus untuk mengalahkan segala pekerjaan iblis, sehingga kita menang. Amin. Sehingga kita bisa berhasil dalam kehidupan kita. Kenakan semua ketopong keselamatan. Pakai semuanya itu sehingga kita menang di dalam Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ikat pinggang kebenaran, pakai terus. Semua kita berikat pinggangkan kebenaran. Baik di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah pekerjaan. Jadilah orang yang jujur, jadilah orang yang benar. Berlaku jujurlah dalam melakukan segala pekerjaan saudara. Biarlah hidup kita selalu berikat pinggangkan kebenaran. Amin. Kalau iya, iya, kalau tidak, tidak, Bapak Ibu. Selebihnya berasal daripada si jahat, kata firman Tuhan.
Lakukan yang baik. Pakai ikat pinggang kebenaran supaya kita bisa menang melawan segala tipu muslihat iblis. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita bisa menang mengalahkan tipu muslihat iblis? Berdoa. Ini kunci yang paling besar agar kita bisa menang mengalahkan tipu muslihat iblis. Berdoa. Ambil waktu berdoa. Apapun masalah saudara, ambil waktu berdoa kepada Tuhan. Apapun masalah kita saat ini, ambil waktu bersekutu dengan Tuhan. Ambil waktu sujud di kaki Tuhan. Amin. Anak-anak muda di tempat ini, mungkin kau mengalami depresi, mungkin kau mengalami penolakan, mungkin kau mengalami sakit hati. Ambil waktu berdoa. Amin. Amin. Itu kunci yang paling besar. Sama seperti ada pujian saya teringat saat kita menghadapi masalah. Bila hati terasa berat, yang seorang pun mengerti doaku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Ya firman mari datanglah, Dia akan selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Ya pikul segala bebanku, sujud di atasnya, ku bawa hidupku, menerima anugerahnya yang begitu, yang bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi sadarkan biarkannya. Sesuatu pasti terjadi kalau kita berdoa. Sesuatu pasti terjadi kalau kita sujud di altar Tuhan. Sesuatu perubahan akan terjadi saat kita sujud di kaki Tuhan. Mungkin ada banyak hal yang kita alami saat ini. Mungkin banyak kekecewaan Bapak Ibu. Semua adalah tipu daya iblis. Sesuatu terjadi seperti pujian ini berkata saat kita ada di altar Tuhan. Saat kita berdoa kepada Tuhan. Kalau mungkin berat hati ini, kalau mungkin kita mengalami satu tekanan, pujian ini berkata kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan. Jangan datang kepada manusia terlebih dahulu, datang kepada Tuhan. Tanya Tuhan. Tanya apa yang mau kita lakukan. Tanya apa yang mau saya lakukan. Apa yang harus saya perbuat Tuhan. Ini masalahku, ini permasalahanku. Ini konflik rumah tanggaku. Ini masalah dalam pelayananku.
sia-sia. Itu kesempatan iblis menyerang saya dengan luar biasa. Hal yang sangat kuat iblis berkata, pindah agama aja. Terus dia nanya, tidak paham. Itu yang iblis tahu. Tapi ujian ini mengingatkan saya, sujud di altar pasti sesuatu terjadi. Saat kita berdoa pasti sesuatu terjadi. Amin. Saat kita bersujud, berdoa, bertalu-talu kepada Tuhan, sesuatu terjadi. Bapak Ibu, jaga poin yang terakhir ini. Bagaimana kita mengalahkan tipu muslihat iblis berdoa. Itu yang kita pegang teguh dengan kuat setiap saat. Anak-anak muda, tekunlah dalam doa. Mulailah bangun persekutuan doa kita. Mulailah bangun mesbah doa kita. Itu yang memampukan. Gak ada rumah tangga yang kuat tanpa berdoa kepada Tuhan. Banyak rumah tangga sekarang mengalami goncangan yang luar biasa di masa-masa pandemi ini. Kita harus berdoa. Amin. Kalau pemerintah pun buat aturan saat ini untuk lockdown beberapa minggu, ambil waktu di rumah berdoa. Amin. Sesuatu pasti terjadi. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini sekali lagi buat Tuhan.